Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tu'allim bi lisani wa farjih bi qurbi wa nawwir qalbi wa harim bi lubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma yuqatil hajat. Akhrimi bi anwa'il qurati fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah kali ini bisa berjumpa lagi dengan Bambu Wengker. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman sehobi, juga teman subscribe Bambu Wengker. Alhamdulillah kali ini kami dari tim Bambu Wengker, atas izin Allah, kami bisa berkunjung yaitu ke tempat sahabat saya, yaitu beliau juga termasuk praktisi rasa, yaitu dalam dunia bambu. Tak asing lagi, beliau adalah Kakang Romoy Rama atau Kang Sugeng. Beliau termasuk juga praktisi rasa dalam dunia bambu. Oke sedulur, kali ini dalam perjumpaan kali ini kami bersama beliau. Ini alhamdulillah, ini tadi saya dari Ponorogo, terus langsung ke tempat beliau, sekaligus saya melihat-lihat koleksi dari beliau, termasuk bambu-bambu unik. Di sini sudah banyak sekali bambu-bambunya. Alhamdulillah, di sini suasana juga nyaman. Semoga apa yang dia simpan di sini semua bambu-bambu, khususnya bambu unik Nusantara, bisa menjadikan suatu berkah, manfaat, barokah untuk keluarga beliau. Allahumma amin. Oke dulur, kali ini tadi saya ada salah satu bambu di tempat beliau. Ini mungkin juga tak asing lagi, tapi menurut saya di dalam dunia perbambuan ini mungkin juga termasuk pakem baru, tapi sebenarnya sudah lama dapatnya. Tapi baru kali ini saya mengetahui, dan ini tadi pun kalau tidak diturunkan mungkin saya kurang paham, tapi ada salah satu titik energi di dalam bambu tersebut. Oke sedulur, ini bambu. Nah, ini namanya saya belum tahu, tapi ini nanti akan saya kuak, insya Allah. Semoga atas izin Allah bambu tersebut memiliki nama pakem yang bisa difahami dan bisa digali secara filosofi, sekaligus bisa menjadi edukasi buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara. Nun sewu, Mas Sugeng. Ini bambu ini dari mana ini Mas dulu Mas? Ini dari Dampit, Malang. Oh dari Dampit, Malang ya? Dampit. Iya. Ini sudah berapa lama ini menemukan bambu ini? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Tapi memang selama pembolangan ini ada satu bambu ini ya yang mungkin belum terjawab ya. Iya. Karena apa ini? Dari fisiknya kok beda sendiri gitu ya sama yang biasa dicari sama teman-teman gitu ya. Iya. Kan biasanya kalau pakem-pakem biasa kan udah biasa. Iya biasa ya. PL sudah jelas ya. PL jelas PL. Kalau ini kan bukan PL. Bukan PL, tapi ini seperti anu ini ya. Apa itu? Apa ini? Kulit ya. Seperti kulit. Ya, kulit bambu tapi bisa hidup tumbuh sampai atas ini ya. Okay. Nah ini lur, inilah bambu yang selama ini juga belum terjawab misteri dari bambu tersebut. Ini seperti PL lur, ini lur. Ini bambunya dari bambu apa sih lur? Ini seperti PL. Kalau nggak tahu seperti PL, tapi ini bukan PL lur. Tapi rasanya sama seperti PL. Soalnya di sini juga ada ranting, tapi di sini ini bukan ranting, tapi ini kulit ini lur. Nah, ini panjang, ini sekitar 15 ada ini ya, 15 sentian ini lur. Nah, jadi yang ini kulit, yang ini tumpi, tapi
seperti PL, jadi masih dalam satu rasa. Ya, ini akan saya gali apa nama dari pakem bambu tersebut. Semoga atas izin Allah pakem ini nanti bisa terjawab. Tapi tentulah di dalam setiap pakem yang mendapat suatu jawaban, khususnya lewat kontak batin saya, tentulah di situ akan menjadi suatu pertanggungjawaban, yaitu untuk membahas atau menerangkan sebuah filosofi, apakah filosofi dari bambu tersebut ini bisa nyambung dengan kehidupan setiap manusia, khususnya ke situ. Jadi yang saya ambil adalah suatu keputusan yang mengandung makna yang positif, supaya semua itu bisa menjadikan suatu berkah dalam segala hal, terutama dalam bambu unik tersebut. Ini akan saya kontak dulu ya, Mas Sugeng ya. Semoga ini nanti bisa terjawab. Nah, ini alhamdulillah, ini Kang Sugeng ya. Kalau dari kontak batin saya, bambu ini memiliki nama, ya semua itu atas izin Allah. Tentulah di situ, karena kita selalu minta sama Allah apa yang menjadi bagian dari nama pakem tersebut. Karena semua itu kalau kita tidak meminta sama Allah, tentulah di situ akan menjadikan suatu salah kaprah. Silakan gitu. Jadi intinya gini lur, semua bambu ini kita kembalikan sama Allah, dan nama itu pun semua atas izin Allah. Tentulah di situ. Jadi gini dulur, sesuai dengan pengamatan saya secara kontak batin saya tadi, bambu ini memiliki nama Sabdo Selendang Sutro. Ya, jadi bambu ini memiliki bambu nama Sabdo Selendang Sutro kan. Ya. Jadi nah, dari nama pakem tersebut, ini nanti yang perlu saya wedah sekalian supaya ini semua ini tidak menjadikan suatu gagal paham. Apakah makna atau filosofi dari bambu pakem Selendang Sutro tersebut, kan gitu ya. Oke sedulur, langsung saja akan saya kaji. Semoga di dalam kajian bambu Sabdo Selendang Sutro ini bisa menjadikan suatu edukasi, khususnya buat sedulur-sedulur bambu unik senusantara. Karena di dalam dunia bambu ternyata banyak sekali rahasia-rahasia nama yang belum terkuak. Selain di dalam dunia bambu, ternyata banyak sekali yang belum terkuak. Salah satunya termasuk ini, dan mungkin masih banyak lagi, dulur. Tapi ini seperti kemarin bambu bulu perindu, ternyata di dalam bambu bulu perindu itu memiliki 5 nama, yaitu bambu Sabdo Roso, yang satu, terus Sabdo Lidi, Sabdo Tali, Sabdo Jati, bulu perindu. Nah, mungkin di antara salah satunya juga ini lur. Ini termasuk bambu Sabdo Selendang Sutro. Oke sedulur, langsung saja apa hakikat atau filosofi dari bambu Selendang Sutro tersebut. Karena ini yang menemukan adalah beliau, termasuk sahabat saya Kang Sugeng. Mungkin semua itu nanti akan saya kembalikan sama Kang Sugeng. Apakah di dalam Wedarani tadi ini nanti apakah mengandung makna yang sekiranya ada kecocokan di dalam perjalanan hidup, gitu aja ya. Tapi tujuan saya tidak meramal panjenengan, ya. Saya tidak meramal orang, karena kalau saya meramal orang itu akan menjadi keliru, khususnya pada diri saya sendiri. Tapi ini adalah saya membaca dari sebuah bambu, hakikat atau filosofi dari bambu tersebut. Karena
bambu ini memang sangat luar biasa. Di samping energinya juga luar biasa. Saya sendiri lumayan lah pokoknya. Saya nggak mau ngomong masalah energi, soalnya pokoknya luar biasa dari tadi. Tapi ini saya akan mengkaji langsung. Oke sedulur, apa hakikat atau filosofi dari bambu sabdo selendang sutro tersebut? Bambu sabdo selendang sutro tersebut yaitu memiliki makna pada kehidupan setiap hamba, yang tertuju pada setiap hamba, karena di dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dari haknya Allah. Dan hak Allah itulah yang menentukan dalam segala sesuatu sikap di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena Allah yang sudah menentukan mulai sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai tua. Dan situ sudah menjadi bagian dari kehendaknya Allah. Maksudnya gitu kan. Oleh karena itu, di dalam setiap kehidupan manusia tentulah memiliki suatu tujuan dan suatu harapan, khususnya pada diri sendiri, juga pada keluarga. Dalam arti tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu apa? Yang satu, pertama, yaitu membangun suatu keharmonisan di dalam kehidupan pada jiwanya, juga membangun suatu kebaikan di dalam kehidupan. Nah, ini selendangnya. Karena selendang ini adalah suatu kebaikan yang tidak terbatas jumlahnya. Entah itu kebaikan secara dohir maupun secara batin. Dan itu diiringi dengan perbuatan. Secara lahir pun diiringi dengan perbuatan, secara batin pun diiringi dengan keikhlasan. Dan semua itu semata-mata hanya karena Allah. Nah, ini maksudnya selendang. Nah, dan setiap manusia itu di dalam kehidupan setelah mengalami suatu proses dalam pencarian untuk mencari suatu kebaikan itu, tentulah di situ akan menjadi harapan supaya apa yang dia lakukan itu akan semakin lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu maksudnya sutronya. Nah, itu jadi intinya di dalam kehidupan itu setiap manusia itu memiliki jiwa yang benar-benar sejati, jiwa-jiwa yang benar-benar ingin menjadi toleransi yang berbudi luhur, bahkan memiliki jiwa yang berbudi luhur. Tapi setelah mendapatkan suatu ketenangan di dalam jiwa, tentulah di situ justru akan semakin berusaha untuk lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini maksudnya bambu selendang sutro. Nah, gitu. Jadi di dalam kehidupan ini tentulah tidak terbatas dalam menyikapi suatu perbuatan ini. Dalam arti perbuatan yang berbau dengan kepositifan. Nah, di situ. Jadi otomatis lah, karena dengan ini kan sudah menyerupai PL. PL ini berarti ini sudah menyambung rasa. Nah, dengan adanya diiringi dengan rasa yang penuh, aku yakin pada Allah bahwa segala sesuatu itu hanya semata-mata karena ridho Allah, dan akhirnya rasa itu pun bisa menyambung dengan sendirinya, yaitu untuk selalu melakukan suatu perbuatan baik di dalam lahir maupun di dalam batin. Dan itu harus diiringi dengan niat lillah karena Allah, dan semata-mata pun hanya karena Allah. Karena memang semua yang menggerakkan lahir batin kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, istilahnya gini, di dalam kehidupan ini bukan cuma pada diri kita sendiri, tapi juga semua pada orang-orang yang lelaku spiritual di dalam rasa atau di dalam suatu kerohanian. Istilahnya kalau tingkatan itu tingkatan secara Islam ya juga termasuk syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Nah, kan ke situ. Nah, otomatis kalau orang sudah mendalami di dalam keilmuan tersebut, otomatis di situ akan selalu ingin menjadi baik dan akan menjadi lebih baik di dalam kehidupan secara zahir maupun secara batin. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira sudah jelas apa belum ini? Sampun ya. Semoga di dalam kajian ini nanti bisa menjadikan suatu lebih pendalaman lagi, karena ini adalah bagian dari PR kan. Bukan cuma PR yang jenengan tapi juga PR saya. Nah, kita minta ridho Allah supaya kita di dalam hidup di dunia ini juga untuk keluarga kita, anak turun kita menjadi keluarga yang bahagia, juga selalu dibimbing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dan tentulah di situ bukan untuk diri kita sendiri, kita selalu mendoakan pada sedulur-sedulur senusantara, khususnya juga para pecinta bambu urik Nusantara. Semoga di dalam menggali apa hakikat atau filosofi dari bambu tersebut, itu akan menjadikan lebih baik dan lebih baik, supaya menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Tentulah di situ kalau sudah bisa memahami itu, tentulah di dalam kehidupan ini setidaknya kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Nah, gitu ya. Sampun jelas ya. Oke sedulur, kiranya sampai di situ penjelasan dari bambu sabdo selendang sutro tersebut. Barangkali sedulur-sedulur menemukan bambu seperti ini, alhamdulillah, karena ini adalah bagian dari pengingat kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam bambu tersebut ternyata memiliki filosofi yang sangat baik, juga bahkan filosofi yang membangun untuk menjadi jiwa yang berbudi luhur. Di situ untuk membangun jiwa yang baik supaya lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga semua ini bisa menjadikan suatu berkah, menjadikan suatu edukasi pemahaman, khususnya dalam dunia perbambuan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu hanya semata-mata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke sedulur, wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sambung rasa, rahayu, rahayu, rahayu.